Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia dengan NIM 2107016070. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang tantangan zaman kaum santri dalam bermoderasi. Berbicara santri, siapa sih santri itu? Umumnya, santri dapat didefinisikan sebagai orang yang menempuh pendidikan dan mendalami ajaran Islam dalam lembaga pondok pesantren, dididik dan diasuh oleh kiai atau ustadz. Belakangan, pemaknaan sosok santri menjadi lebih luas seperti yang disampaikan oleh Gus Mus. Santri bukanlah orang yang mondok saja, namun orang yang berakhlak seperti santri adalah santri. Ia ingin memberi pesan moral kepada khalayak bahwa santri adalah mereka yang menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Laku santri bisa dipresentasikan siapapun meski tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. Terlepas dari pesan di atas, idealnya rutinitas santri sangat erat dengan hal-hal yang berbau religi Islam. Rutinitas mengaji sorogan dan mutolaah kitab-kitab dari kitab klasik sampai kitab-kitab kontemporer adalah komponen wajib yang harus dijalani santri. Santri juga dilatih menjadi pendakwah untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Pesantren harus mampu membekali pengetahuan dan keahlian para ustadz dan kiai untuk mulai mengikuti tuntutan zaman. Tentu tidak mudah dan membutuhkan proses yang tidak sebentar untuk memfasilitasi dan menambahkan komponen-komponen baru itu. Terlebih, umumnya pesantren yang ada di Indonesia terbiasa menggunakan metode pengajaran gaya klasik dengan kitab-kitab keilmuan klasik pula. Pesantren dan santri dituntut harus keluar dari zona nyaman untuk turut menekuni keilmuan lain seperti perihal kebangsaan dan teknologi. Studi pemahaman kebangsaan di kalangan santri sebenarnya sudah dimulai jauh-jauh hari. Sebut saja resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memerintahkan kepada seluruh santri dan masyarakat untuk mempertahankan tanah air dari ancaman invasi militer Inggris. Penetapan Hari Santri sebagai hari nasional saat ini juga berakar dari resolusi jihad. Ini berarti penanaman semangat kebangsaan dan bela tanah air di kalangan santri telah berlangsung lama. Radikalisme dan fanatisme juga berhasil merambah ke dunia perguruan tinggi di Indonesia. BIN melaporkan setidaknya ada 7 kampus ternama yang sudah menunjukkan indikasi nyata terjangkit paham radikalisme. Harus disadari ini merupakan tugas tambahan bagi para santri yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jika tidak, perpecahan akibat eksklusivitas dan fanatisme atas nama agama hanya menunggu waktu. Santri hari ini harus mampu membaca dan menganalisa indikasi tersebut. Mereka harus mulai mengupgrade wawasan dan pengetahuan karena elemen santri adalah salah satu elemen yang sulit disusupi paham-paham radikalisme. Dengan catatan ia terdidik dalam pesantren yang terbentengi oleh paham azwaja dan semangat kebangsaan yang kuat menjunjung tinggi ukhuwah watoniyah. Selain teknologi, pemahaman moderasi beragama juga sangat penting ditanamkan di kalangan kaum santri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.